Halo semuanya, jadi di video kali ini gue bakalan build sebuah custom mechanical keyboard yang cukup mainstream. Cukup mainstream dalam arti karena memang part yang gue gunakan ini adalah part yang gampang dicari di mana-mana dan partnya itu dalam tanda kutip bukan part yang langka ya. Gampang banget dicarinya dah pokoknya. Tinggal searching namanya aja pasti kalian ketemu dan memang sering banget in stock, jarang banget out of stock atau sold out. Jadi tinggal beli aja, sesimpel kalian beli di marketplace ya, tinggal di check out, bayar, terus tungguin kurirnya nyampe. Udah, sesimpel itu doang. Mungkin ini cocok buat kalian yang pengen custom mechanical keyboard tapi nggak mau nunggu-nunggu lama kalau ikut group buy misalkan, yang mana itu menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Siapa tahu build gua kali ini bisa dijadikan referensi. So langsung aja kita masuk ke proses buildnya. Let's go. Nah, untuk masalah switch, di sini gue memilih Durock Piano Pom, yang mana ini adalah switch linear dengan bottom out force di 63,5 gram. Konfigurasinya PCB mount alias 5 pin, terus dia pakai material pom pada housingnya dan proprietary blend pada stemnya. Ngomong-ngomong soal stem, Durock Piano Pom ini punya stem yang sedikit lebih panjang dari kebanyakan switch lainnya, meski nggak sepanjang stemnya Texi Carrot ataupun AE Board Ride. Jadi switch ini tidak terganggu oleh interference kalau dipakai di north facing board yang menggunakan cherry profile keycaps. Sebenarnya ini mepet banget sih, kalau miring dikit mungkin bakalan nabrak. At least nggak separah switch dengan stem yang normal. Nah, si Durock Piano Pom ini gue loop menggunakan Kretox 205 Grade Zero pada bagian side rail di bottom housing dan juga pada hampir seluruh bagian stem ya, kecuali bagian mounting keycaps pastinya. Sedangkan untuk springnya gue back loop menggunakan Kretox GPL 105. In my opinion, Piano Pom ini springnya wajib di loop karena berisik banget cuy. Kalau housing dan stem preferensi sih, karena stoknya aja sebenarnya udah smooth banget. Dan menurut gua stemnya Piano Pom ini punya karakteristik smoothness yang beda. Smoothnya itu lembut banget. Kerasa kalau kita pegang langsung bagian stemnya dan pas cabut keycaps, rasanya itu lembut banget. Lanjut ke stabilizer, di sini gue pakai Durock V2 screw-in stabilizer. Hal pertama yang gue lakukan adalah holy mode pada bagian stem ya. Kemudian gue loop bagian dalam housing dan bagian samping stemnya menggunakan Kretox 205 Grade Zero. Serta nggak lupa untuk wirenya juga gue loop menggunakan Kretox 205 Grade Zero. Setelah switch dan stabilizer kelar, sekarang kita siapin PCB-nya. Di sini gue pakai DZ60 RGB V2 Hot Swap. PCB yang oke banget. Harganya terjangkau, punya beberapa opsi layout karena ada versi ANSI dan versi solder juga. Serta udah menggunakan konfigurasi south facing. Sebelum pasang stabilizer ke PCB, gue mau pasangin KB Defense stabilizer pad dulu pada bagian PCB-nya. Gue pasang pad gini biar pas stem stabilizernya bottom out alias nabrak PCB itu jadi nggak terlalu kasar karena ada bantalan pad ini. Setelah itu tinggal pasang step ke PCB-nya sekaligus untuk melakukan pengetesan. Di sini kalian bisa langsung coba pasang dan tes atau boleh juga kalau mau tes menggunakan plate. Setelah dirasa oke, sekarang tinggal pasang PCB, plate, switch, dan foam. Di sini plate-nya gue pakai aluminium plate dan gue pasang plate foam juga dengan tebal 3 mm. Gue biasanya pasang beberapa switch dulu ke bagian plate-nya, abis itu baru dipas-pasin sama PCB-nya. Pastikan semuanya rata, nggak ada yang miring-miring, dan kalau udah pas semua, ya tinggal ditancepin aja semua switch yang tersisa. Di sini kalian bisa pasang switchnya itu di luar dari case-nya atau bisa juga udah terpasang di case-nya. Kalau gue pribadi lebih suka pasang di luar case-nya karena untuk memastikan dan untuk ngecek bagian pin-pinnya itu benar-benar lurus, benar-benar presisi masuk ke dalam soketnya atau enggak. Soalnya si DZ60 RGB ini kan pakai Keil Hot Swap socket, jadi kelihatan sebenarnya kalau kita ngeliat dari bagian belakang pinnya itu lurus atau enggak. Setelah semua internal part kelar, sekarang tinggal urusin case-nya. Di sini gue pakai Tofu 60 aluminium case yang gue pasangin EVA foam 2 mm pada bagian kosong di dalam case-nya. Ditambah lagi gue pasangin KB Defense case foam yang memang dibuat untuk DZ60 RGB V2 Hot Swap ini. Setelah terpasang semua, tinggal pas-pasin bagian kanan kiri atas bawahnya, soalnya memang ini ada gap yang lumayan, mungkin setebal kartu ATM ya. Cek posisi baut dan port USB-nya juga, jangan sampai miring-miring. Kalau dirasa pas semua ya tinggal dibaut aja. Total dia punya 6 baut. By the way, di sini gue rakit apa adanya aja, jadi nggak melakukan modifikasi sama sekali, misalkan pakai rubber o-ring atau pakai gasket o-ring dan lain-lain. Jadi ini benar-benar pure Tremont mentah gitu aja. Setelah semuanya kelar, saatnya untuk pasang keycaps. Di sini gue pilih JMK White on Black dari Drop. Keycaps yang tidak pernah salah ini hadir dengan material ABS double shot yang tebal banget. Dan dalam basketnya kalau nggak salah ada total sekitar 140 keys yang pasti udah bisa untuk mengakomodir macam-macam layout.
Gue pilih keycaps ini karena emang lagi pengen build item-item sih. Sebenarnya ada opsi BOB keycaps kalau pengen item sampai ke legend-legend ya. Cuma gue tetap lebih suka JMK White on Black ini sih. Keren banget men, item putihnya itu benar-benar kontras. Oke, karena buildnya udah kelar, hasilnya seperti ini. Sekarang saatnya untuk typing test. Terus nanti gua kasih b-roll dan bacot-bacot dikit lah. Let's go. Ya, jadi begitulah untuk build custom mechanical keyboard gua kali ini. Overall, gua pastinya suka banget sama build kali ini karena bener-bener berasa solid banget. Ini keyboard kecil-kecil berat loh, gue belum sempat nimbang beratnya berapa ya. Warnanya juga gue suka banget, parah. Hitam-hitam kayak gini nih, gila sih, gue nggak nyangka bakalan secakep ini. Untuk typing feel-nya sudah jelas kaku karena ini Tremon dan plate-nya juga pakai aluminium, semuanya keras-keras. Tapi nggak masalah sih, gue suka-suka aja. Ditambah lagi typing angle-nya Tofu ini enak. Serta untuk karakter suaranya seperti yang bisa kalian dengarkan, ini cukup berisik, tapi berisiknya menurut gue ini berisik yang nikmat sih. Oh ya, seperti biasa nanti untuk detail part yang gue gunakan dalam build gue kali ini bakalan gue cantumin juga di deskripsi di bawah. Jadi siapa tahu pas gue bikin video gue kurang jelas dalam menyampaikan masing-masing part yang gue pakai, atau mungkin kalian kurang nyimak. Jadi boleh cek di deskripsi di bawah aja. Dan untuk belinya di mana? Tentu saja karena keyboard ini didominasi oleh KB Defense, jadi belinya ya dari KB Defense. Atau nggak ada salahnya juga kalau kalian coba cari di lokalan dulu, misalkan di Facebook grup IMKG atau di Discord channel IMKG atau di Marketplace. Itu biasanya banyak yang jual juga perintilan-perintilannya KB Defense, entah itu yang second, baru, atau nggak jadi pakai dan lain-lain. Yang mana keuntungannya kalau kalian dapat lokal ya lebih cepat nyampe daripada kalian beli langsung dari KB Defense-nya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.